Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Heronisa dari 11 IPA 2. Di sini saya akan melakukan percobaan sederhana mengenai uji identifikasi unsur karbon, hidrogen, dan oksigen di dalam suatu senyawa hidrokarbon. Di sini senyawa hidrokarbon yang saya gunakan adalah berupa gula, garam, dan tepung. Berikut adalah alat dan bahan-bahan yang digunakan. Yang pertama ada sendok, kemudian ada piring, ada korek dan lilin, ada tepung, ada garam, dan ada gula. Di sini ini adalah yang bahan-bahan atau senyawa hidrokarbon yang saya akan gunakan di percobaan ini. Kemudian yang terakhir adalah ada kain atau lap yang digunakan untuk menahan panas ketika membakar senyawa hidrokarbon. Berikut adalah videonya, tonton sampai selesai ya. Sudah, Mbak. Pertama, mari kita nyalakan lilinnya terlebih dahulu. Kemudian kita ambil sendok, kemudian letakkan gula di atasnya. Ini bakalan pakainya. Kalau akar dulu akar ini. Kemudian kita bakar di atas lilin. Jangan buka dulu. Beberapa saat sampai dia berubah warna menjadi coklat. Gulanya mulai mencair.
terlihat bahwa lama-lama gula tersebut akan berubah warna menjadi coklat dan akhirnya akan berubah menjadi hitam. Jika lama-kelamaan dipanaskan di atas lilin, gula akan berubah warna menjadi coklat kehitaman. Jadi menandakan gula berubah menjadi unsur karbon. Kemudian percobaan yang kedua adalah percobaan garam. Kita menggunakan senyawa hidrokarbon berupa garam. Pertama kita taruh di sendok terlebih dahulu. Kemudian kita bakar. Sudah mulai berubah menjadi warna coklat. Kita tunggu beberapa saat. Jika lama-kelamaan dipanaskan di atas lilin, maka garam akan mulai mengkristal dan juga terjadi perubahan pada warnanya, yaitu coklat yang menandakan di dalam garam juga terdapat senyawa hidrokarbon. Kemudian percobaan yang terakhir adalah percobaan pembakaran tepung terigu. Di sini kalian bisa menggunakan tepung apa aja, bisa tepung kanji, bisa tepung terigu. Di sini saya menggunakan tepung terigu. Dan kita nyalakan apinya. Kemudian kita bakar.
Kita cek apa terjadi perubahan. Di sini tepung akan berubah tekstur menjadi lebih keras. Di sini akan terjadi perubahan seperti tepung akan berubah menjadi warna hitam atau gosong karena dibakar di atas lilin, dan teksturnya akan menjadi keras. Ini menandakan bahwa tepung juga mengandung hidrogen. Kemudian perkenalkan, nama saya Sinditia Tambunan dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan melakukan percobaan sederhana, yaitu mengidentifikasi unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dalam senyawa hidrokarbon. Alat-alat yang kita butuhkan adalah yang pertama ada sendok, yang kedua ada lilin, yang ketiga ada korek api, dan yang keempat ada wadah. Dan bahan-bahan yang kita gunakan adalah gula. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyalakan lilin menggunakan korek api. Setelah itu, langkah kedua yang harus kita lakukan adalah meletakkan gula pasir secukupnya di atas sendok. Setelah itu, langkah ketiga yang kita lakukan adalah memanaskan gula yang ada di atas sendok. Lalu kita mengamatinya. Gula yang warnanya putih lama-kelamaan setelah dipanaskan berubah warna menjadi coklat. Hal ini terjadi karena gulanya mengandung unsur karbon. Dapat disimpulkan bahwa gula yang tadinya berwarna putih lama-kelamaan setelah dipanaskan akan menghasilkan warna hitam karena gula sudah menjadi unsur karbon dan menghasilkan uap air atau H2O. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Sri Huning Astuti dari kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 1 Bontak. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percobaan untuk mengidentifikasi adanya unsur karbon, hidrogen, dan oksigen yang terdapat dalam senyawa hidrokarbon. Simak videonya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Ananta dari kelas 11 IPA 1. Hari ini saya akan mengidentifikasi unsur C, H, dan O dalam senyawa hidrokarbon. Alat-alat yang kita butuhkan adalah botol, kapas, karet, gula, dan pembakar. Langkah pertama harus kita lakukan adalah memasukkan gula ke dalam botol. Nah, kalau udah, tutup botol ini kita ganti dengan kapas. Kita bagi dua dulu. Kita tutup seperti ini. Lalu kita ikat dengan karet gelang. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita ambil pembakar. Lalu kita nyalakan apinya. Nah, seperti ini. Lalu kita bakar dia di atas ini. Ini gulanya udah mulai hitam, terus mengeluarkan buih-buih gitu. Nah, setelah dibakar tadi, gulanya itu berubah menjadi warna kehitaman dan muncul buih-buih. Nih, gula yang berubah warna menjadi warna hitam ini menandakan bahwa gula mengandung CO2 dan menghasilkan H2O. Lalu kita buka ketutupnya. Nah, tutupnya ini sedikit berwarna kekuningan karena perubahan warna kuning ini merupakan hasil dari pemanasan H2O. Nah, sekian percobaan dari saya, semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Kamalia dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan melakukan percobaan sederhana, yaitu mengidentifikasi adanya unsur C, H, dan O di dalam senyawa hidrokarbon. Tujuannya yaitu menguji apakah terdapat kandungan C, H, dan O di dalam gula. Langsung saja, yang pertama yaitu ada bahan-bahannya, ada botol kaca. Yang kedua ada gula, yang ketiga ada pembakar, yang keempat ada korek, yang kelima ada kapas sebagai pengganti kertas kolbat, dan yang keenam ada karet untuk mengikat kapas di botol. Mulai keluar gelembung di sini, gulanya sudah menjadi warna hitam.
Di sini setelah kita melakukan percobaan, warna gula berubah menjadi warna hitam dan menghasilkan uap-uap air. Kesimpulannya, gula yang berubah warna menjadi warna hitam ini menunjukkan bahwa gula mengandung CO2 dan menghasilkan H2O. Uap yang naik ke atas mengubah warna kapas yang awalnya berwarna putih menjadi sedikit kekuningan. Perubahan warna kapas menjadi kuning karena merupakan pemanasan dari H2O. Sekian dari video yang saya buat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanur Fadila dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan mempraktekkan mengenai praktikum kimia hidrokarbon yang mana tujuannya adalah untuk mengidentifikasi adanya unsur hidrogen, karbon, dan oksigen pada gula. Nah, alat dan bahan yang kita perlukan di sini ada gula. Terus di sini ada botol kaca yang bening. Ini fungsinya juga sebagai pengganti tabung reaksi. Terus di sini juga ada lilin. Saya pakai lilin, yaitu fungsinya sebagai alat pembakar dan pengganti spiritus. Di sini juga ada korek untuk menyalakan lilinnya nanti. Terus ada karet. Karet ini fungsinya tuh nanti untuk mengikat kapas pada mulut botol. Terus juga ini kapasnya. Nah, kapas ini juga sebagai pengganti kertas kobalt. Nah, pertama-tama kita masukkan dulu gulanya ke dalam botol kaca bening ini. Saya pakainya segini aja kira-kira, gak usah banyak-banyak. Terus kalau sudah, kita tutup mulut botol ini pakai kapas. Terus kita pakaiin karet supaya tuh nggak lepas. Nah, terus kalau udah kayak gini, sekarang kita nyalakan lilinnya menggunakan korek api. Hati-hati ya teman-teman buat nyalain korek kayak gini tuh, takutnya kenapa-napa. Terus kalau udah, kita bakar gula dalam botol ini. Nah, dari hasil pembakaran tadi, di sini kita dapat melihat gula yang tadinya putih itu jadi hitam kayak gini. Ini kurang kelihatan karena tadi saya pakai gulanya sedikit juga. Nah, dengan adanya perubahan warna pada gula ini yang tadinya putih terus jadi hitam, itu menunjukkan bahwa adanya unsur karbon. Terus di sini juga yang kayak abu-abu kayak gini yang kurang jelas itu tuh sebenarnya uap-uap air, yaitu H2O hidrogen. Terus pas kapasnya itu dibuka, itu tuh kayak sedikit munculin warna kekuningan kayak gini. Itu tuh karena uap karbon yang naik ke atas yang menaik kapas yang ngebuat kapas ini jadi warna kuning. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Rati Nabila, 11 MIPA 3 dari SMA Negeri 1 Bontang. Akan mengidentifikasikan beberapa sampel senyawa untuk membuktikan apakah terdapat kandungan karbon, oksigen, dan hidrogen dalam senyawa tersebut.
Halo, nama saya Muhammad Fauzan Zudi dari 10 IPA 2 akan melakukan uji coba pada gula, garam, dan tepung untuk menentukan apakah gula, garam, dan tepung mengandung karbon dan hidrogen. Jadi benda dan bahan yang akan kita gunakan ada gula, ada garam, terus ada tepung, terus ada sendok sama korek api dan lilin. Jadi uji coba pertama kita gunakan gula terlebih dahulu, kemudian kita panaskan. Setelah beberapa saat, gula mulai mencair dan berwarna kecoklatan. Ini menandakan bahwa gula memiliki karbon. Sedangkan saat mencair ini menandakan bahwa gula mengandung hidrogen. Sekarang uji coba kedua kita akan menggunakan garam. Setelah beberapa saat, gula mengalami perubahan warna menjadi gelap dan sedikit mengkristal. Ini menandakan bahwa gula mengandung karbon dan hidrogen. Kemudian, uji coba ketiga kita menggunakan tepung. Jadi kesimpulannya, pada uji coba pemanasan gula akan mengalami perubahan warna menjadi sedikit kecoklatan. Itu menunjukkan bahwa gula memiliki kandungan karbon. Sedangkan saat gula mulai mencair dan sedikit bergelembung, itu menandakan bahwa gula mengandung hidrogen. Pada uji coba yang kedua, saat memanaskan garam mengalami perubahan warna sedikit menghitam. Ini menunjukkan bahwa garam memiliki kandungan karbon, dan sedangkan pada saat garam mulai sedikit mengkristal itu menunjukkan bahwa garam memiliki unsur hidrogen. Sedangkan pada uji coba keempat, yaitu pada pemanasan zat tepung sedikit mulai memadat. Ini menunjukkan bahwa tepung memiliki unsur karbon, dan pada saat dipanaskan tepung menghasilkan uap, dan saat uapnya ditutup oleh piring kaca, di piring kaca ada sedikit embun. Embun ini menunjukkan bahwa tepung memiliki unsur hidrogen. Dan sekian, terima kasih.